Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang patut kita puji, yang patut kita cintai, yang patut kita ingati hanya Allah dan Rasul-Nya. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam syariat, mereka cara mengenal Allah melalui dengan ilmunya. Apa? Yaitu membaca kitab-kitab Al-Quran, apapun kitabnya, apapun ilmunya, mereka mengenal Allah melalui ilmu. Maka belajar kitab, belajar Al-Quran cukup dari umur 10 tahun hingga umur 17 tahun. Di umur 17 tahun kita diwajibkan untuk bertarekat. Apa itu tarekat? Yaitu pengenalan Allah melalui zikirnya. Jadi orang tarekat mengenal Allah melalui zikirnya. Siapa yang perbanyak zikir, siapa yang perbanyak mengingat, disitulah akan mengenalnya. Belajar tarekat, belajar zikir cukup 3 tahun sampai umur 20. Lari lagi ke makrifat. Orang makrifat, orang hakikat, orang makrifat mengenal Allah melalui rasanya. Seberapa besar ia mencintai dirinya, ia mengenali dirinya, maka ia akan merasakan cintanya Allah kepada hambanya. Setelah rasa, kita masuk ke pelajaran hakikat, mengenal Allah melalui wujudnya. Siapa yang mengenal Allah melalui wujudnya, maka ia akan mencintai seluruh makhluk ciptaannya yang ada. Jadi di hakikat itu sudah bukan lagi dari ilmu, sudah bukan lagi dari zikir, sudah bukan lagi dari ma'rifat tetapi melalui wujudnya. Apapun yang hidup, apapun yang bernyawa, seperti tanaman, angin, udara, hewan, manusia, bumi, bulan, bintang, matahari, apapun yang bernyawa pasti ia dihidupkan dari sumber yang sama, dari Tuhan yang sama. Contoh kecilnya, HP adalah jasad, jiwa adalah pengaturannya, berasal dari listrik yang sama. Begitu juga manusia, jasad berasal adalah luarnya, yaitu syariat, pelajaran syariat. Ruh adalah pelajaran tarekat. Rasa adalah pelajaran merasakan, mengenal, mencintai. Dan hakikat adalah pelajaran berasal dari percikan Allah yang sama. Jadi mengenal Allah itu tidak mudah dengan ilmu, tetapi alami, jalani
pelajari, rasakan. Di situ nikmat yang sesungguhnya yang akan dicapai. Jadi kalau mengenal Allah hanya dari ilmunya, itu setahun 2 tahun akan lupa. Bahkan di saat kita bahagia, di saat kita merasakan senang, kadang kita lupa. Tetapi dengan torekot, dengan syariat, dengan hakikat, dengan ma'rifat, itu dibungkus oleh tasawuf. Itu adalah ilmu daripada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu pengenalan yang paling indah kepada Allah. Jadi mengenal Allah itu benar-benar sangat ingin dimiliki oleh setiap manusia. Jadi jangan merasa sombong kalau sudah mengenal Allah. Jangan merasa bangga. Padahal hakikatnya yang sebenarnya terjadi adalah bukan kita yang mengenal Allah, bukan guru kita yang mengenal Allah, bukan juga orang tua kita yang memperkenalkan Allah kepada kita, melainkan Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Seperti Nabi Adam disuruh beritahu malaikat bahwa nama-nama tanaman ini apa, nama-nama ini apa, gunung ini apa, tanah ini apa, bumi ini apa. Allah memperkenalkan kepada Adam, Adam memperkenalkan kepada malaikat. Sesungguhnya kata malaikat, engkau lebih tahu. Jadi jika orang sudah mengenal Tuhannya, jika orang sudah mengenal makhluknya, maka akan mencapai ilmu hablu minallah 1, hablu minan nas 2, hablu minal alam 3. Puncak tertinggi segala ilmu yang harus kita pelajari adalah hablu minallah, hablu minan nas, hablu minal alam. Sayangi umat manusia, mengingat Allah, dan sayangi alam sekitar. Maka agar tidak rusaknya alam oleh perbuatan manusia sendiri. Cintai, rawat, nikmati, dan pahami. Sebagaimana Allah telah menyayangi kita, apa yang mau kita sombongin? Apa yang mau kita sombongkan? Nafas aja kita dikasih gratis untuk menikmati seluruh alam. Makan, gerak melihat, semuanya pemberian dari Allah. Kalau kita mau membayar bola mata 1, itu membutuhkan sholat 300 tahun, sedangkan umur manusia hanya mencapai 63 tahun, paling mentok 150 zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak ada. Allah menitipkan 20 sifat kepada manusia. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Melihatku adalah melihat Allah. Pandanganku adalah memandang Allah. Gerakku adalah gerak Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya tanpa kekuatan kecuali dari Allah.
gerakku merokok, karena seperti wa ma romaita id romaita walakin Allah haroma. Tidaklah kamu yang melempar hai Muhammad, tetapi Allah lah yang melempar saat kamu melempar. Nih, saat aku melempar, tidaklah aku yang melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Begitu. Jadi apa yang mau disombongin? Melihat dititipkan oleh Allah. Siapa yang maha melihat? Allah. Hayat, hidup dititipin sama Allah. Siapa yang maha hidup selain Allah? Mendengar dititipkan kepada kita. Siapa yang maha mendengar selain Allah? Bergerak, berdiri. Padahal kita, kalau semua orang rata-rata mengetahui belajar mati sebelum mati itu indah, sangat amat indah. Padahal tidur kita, istirahat kita itu pelajaran mati sebelum mati, agar kita tahu tiada daya tanpa kekuatan darinya. Oke, segitu dulu untuk pengenalan diri kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.